PJ Bupati Kampar Hambali SEMH hadiri langsung rapat koordinasi pembahasan progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada ruas Jalan Pekanbaru Rengat di ruang rapat kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru Selasa kemarin. Selain PJ Bupati Kampar Hambali, hadir juga dalam rakor tersebut mendampingi beliau PLT Asisten 1 Setda Kampar Kahiruman, Kadis PUPR Afdal, PLT Kadis Kominfo dan Persandian Salmi Hadi, PJ Camat Tambang Tengku Said Hidayat, PJ Kades Rimbo Panjang Alizar Kasim, Kades Kualu Darmawan, dan PJ Kades Karya Indah Siti Melia. Dalam rapat itu, PJ Bupati Kampar menyampaikan bahwa dalam pembangunan tol ruas Pekanbaru Rengat ini nantinya akan melewati 239,56 hektar tanah milik warga. Berdasarkan laporan melalui Badan Petanahan Kabupaten Kampar, tercatat akan melintasi tanah warga sebanyak 1.256 bidang tanah yang terdapat di tempat desa di wilayah kabupaten seperti Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang sebanyak 333 bidang, Desa Kualu Kecamatan Tambang sebanyak 155 bidang, Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang sebanyak 1.746 bidang tanah, serta Desa Karya Indah Kecamatan Tapung sebanyak 1.280 bidang tanah. Dari jumlah tersebut yang masuk dalam ganti rugi lebih kurang sebanyak 3.266 bidang, sementara sisanya sebanyak 188 bidang yang merupakan pasum atau fasos. Sedangkan bidang yang tidak masuk dalam sengketa sebanyak 2.021 bidang dan masuk sengketa 1.255 bidang. Terang Hambali. Dalam rapat yang dipimpin langsung Kejaksaan Tinggi Riau M. Akmal Abbas SHMH dan juga diikuti Karo Ops Polda Riau AKBP Zaini, Kasubdit PPS, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Riau Dr. Pernando, PPK Pengadaan Tanah Eva Monalisa Krona Tambunan, Kakan BPN Kampar Andi Dermawan Lubis. Maka pada kesempatan itu didapati kesepakatan antara lain. Pertama, bahwa Kementerian PU tidak dapat mengesahkan citra satelit yang tinggi. Yang tersedia adalah citra satelit resolusi sedang yang sama dimiliki Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Pekanbaru. Dan dengan citra resolusi sama dengan itu dapat ditafsirkan tutupan lahan dalam 4 kategori. Pertama kategori semak belukar, kemudian belukar rawa, kategori perkebunan dan kategori lahan terbuka. Dengan demikian, hasil penafsiran dari BKHW 19 Pekanbaru itu dijadikan dasar P2T untuk menentukan ada tidaknya penguasaan dan atau hak masyarakat. Berdasarkan Permen Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, dari 4 kategori tutupan lahan tersebut hanyalah kategori perkebunan yang memenuhi kualifikasi penguasaan kawasan hutan target penyelesaian penguasaan atas tanah diselesaikan oleh P2T. Kedua, untuk memenuhi dokumen bukti dalam permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri Kampar yang meminta peta bidang tanah dengan skala lebih tinggi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar akan memfasilitasi dengan menyediakan kutipan peta bidang dengan skala lebih tinggi yang dilokalisasi oleh Satgas A. Ketiga, selama pemerintah daerah Kabupaten Kampar belum menyediakan penyelesaian penetapan batas desa, maka digunakan batas sementara ini batas indikatif yang saat ini berlaku, dan surat keterangan pindah wilayah yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kecamatan. Serta keempat, terkait bidang tanah atas nama Umi Salamah VS atas nama Gunawan Saleh di Desa Tarai Bangun mendapat sanggah dari Ida Febriana di Desa Rimbo Panjang yang diselesaikan dengan mengacu pada kesepakatan batas desa. Kelima, terhadap bidang tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah negara dalam keadaan bebas dalam daftar nominal, serta telah diumumkan dalam waktu masa sanggah 14 hari tidak terdapat sanggahan. Maka klaim yang diajukan setelah lewat masa sanggah tidak dapat diklarifikasi. Disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan serta keenam, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah yang dipersengketakan kepemilikannya. Namun putusan tersebut belum mengadili dan memutuskan mengenai pokok perkara.
tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil titipan ganti kerugian di pengadilan. Nah, itulah informasi terkini progres Tol Pekanbaru Rengat. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.